warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Akta Firmanto dari absen 5. Saya Inga Rutina Zain dari absen 21. Saya Sakibah Zahra Tunisa dari absen 36. Saya Dava Iksan dari absen 11. Saya Moria Saftali Tarifani dari absen 25. Saya Fikri Firdaus dari absen 34. Jadi di video kali ini kelompok 1 akan pergi ke tempat budidaya ikan cupang. Simak video selengkapnya. Ya, jadi kita udah ada di tempat budidaya ikan cupang ini bersama siapa, Mas? Kondang. Mas Kondang. Nah, saya ada pertanyaan, apa yang membuat Mas Kondang tertarik untuk budidaya ikan cupang? Awalnya hobi sih mas. Hobi. Terus lama-lama banyak kan kita jualin laku, ya udah jadi usaha. Jadi berawal dari hobi terus jadi nguntungin terus dilanjutin ya. Oke. Terus berapa lama Mas Kondang ini budidaya ikan cupang? Terus bagaimana awal mulanya selain dari hobi? 2018 Mulai suka dulu atau kayak udah kalau 2017 suka, terus 2018 kita mulai budidaya, terus baru lanjutin usaha. Oh, ya. Itu ada support dari teman-teman juga yang suka ikan cupang atau Masnya ikut komunitas? enggak, sendiri aja. Oh. Terus tantangan terbesar dalam budidaya ikan cupang, terus gimana cara Mas ngatasinya? Kalau tantangan terbesar di sini sih di Cilacap sendiri pakan alami. Itu contohnya gimana pakannya? Cari kutu air itu susah. Oh, kutu air. Berarti yang sering dipakai itu kutu air ya? Iya. Soalnya kan kadang ada yang kayak yang cacing yang kecil-kecil itu apa ya? Yang merah-merah itu ya? Itu kalau udah agak dewasa lah pakai itu juga kadang-kadang susah. Berarti yang awal-awal itu pakai yang kutu air, Kutu air. baru yang nanti yang kalau udah manen besar baru yang pindah yang cacing sutra apa ya? Iya. Tapi sekarang kita kan udah belajar, jadinya ada Artemia, kita pakai Artemia dulu. Kalau Artemia itu gimana? Katanya sih udang kecil, Ya. tapi kalau dilihat dari mata telanjang itu enggak kayak udang. Kita tetesin dulu. Jadi kayak telur udang apa gini? Kayaknya sih kayak gitu. Kalau lihat dari kemasannya. Bagaimana cara pemilihan indukan ikan cupang biar hasilnya itu jauh lebih baik gitu loh Mas, maksimal gitu. Kalau untuk indukan, saya rasa di sini banyak sih mas, kan kebanyakan orang kan yang terutama yang awam itu sukanya warna. Oh iya. Kalau yang udah ya katakanlah senior, kebanyakan itu suka bodinya, formnya. Jadi kita pilih indukan berdasarkan dua-duanya itu di background. Berarti yang sering itu warna baru dari bentuknya gitu ya. Iya. Terus kebutuhan utama buat ngerawat ikan cupang itu biar bagus itu gimana sih? Atau perawatannya gitu? Kalau dari dewasa di sini pakainya jentik nyamuk. Jentik. Iya. Itu susah banget Mas dari. Ya namanya nyari di alam kadang susah mas. Oh. Terus kalau yang buat yang masih kecil-kecil gitu perawatannya? Paling kita sifon sih. Sifan tuh gimana? Yang kayak gini kan kotor, pakai selang. Oh kayak dibersihin gitu ya? Iya. Ini kalau buat jenis-jenisnya ada apa aja Mas yang Mas tahu? Yang Mas punya? Kalau di sini ada paling koi, marble, terus red clay cooper, panda, black series. Black series berarti yang menang hitam atau gimana? Iya. Ini kan hitam terus biru. Ya. Ini ada hitam terus cooper. Terus ini ada hitam terus ada nemone, ada coopernya. Jadi macam-macam ya warnanya Mas. Iya. Itu cara bedainnya itu gimana Mas? Gimana cara bedainnya ya? Di ikan cupang sendiri itu nggak ada Patokannya? patokan
paten namanya gitu loh. Jadi kalau koi biasanya bercak kayak gini. Ini yellow koi. Ini Oh, jadi mirip kayak ikan koi yang besar itu ya? betul. Kalau yang sering dicari itu, kalau nggak yang paling langka itu biasanya motifnya gimana? Kalau di sini dimutasi sih panda yang lagi dicari di sini. Saja. Itu betulnya warnanya kayak gimana? Warnanya kuning, cuman ada bersake di setiap siripnya bersak merah. Berarti yang kayak di sini-sini itu ya? Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan dari proses pemijahan ikan yang dewasa biar nanti telurnya itu jadi bagus? Pemijahannya itu kira-kira berapa lama? Kalau pemisahannya kadang sehari, kadang setengah hari juga bisa. Udah jadi itu ya? Udah jadi Dari telur. telur terus jadi ikan? Apa? Kalau jadi ikannya nanti tunggu seharinya. Hmm. Tapi kadang juga ada yang nyampe seminggu baru telur juga ada, tergantung ikannya lah. Terus ada pertanyaan, kalau bagaimana sih masnya bisa nentuin kualitas indukan cupang yang bagus tuh gimana mas? Kalau buat nentuin paling gampang itu dia berbusa. Itu berarti atasnya yang Yang ini gini nih. Dia udah siap. Kalau paling gampang dia itu berbusa. oh itu berarti kalau makin dikit busanya makin belum siap gitu atau gimana mas? Betul. Oh gitu. Selain itu ada lagi nggak mas? Kalau dari segi apa namanya fisik yang kayak gini, yang apa namanya agresif, itu lebih gampang sih daripada yang diam-diam terus gitu. Oh, gitu. Tapi kalau yang biasanya yang siap itu umurnya berapa mas? Kalau untuk masalah umur nggak tentu sih, kadang juga kalau ikan udah kelihatan dewasa ya nggak masalah sih. Kadang ya kebanyakan emang 4 sampai 8 bulan yang produktif. Oh gitu. Ini mati. Ada kamu mati. Ada mati. 2801 Kosong. Ada pertanyaan selanjutnya, apa sih faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan cupang itu sendiri? Faktor utamanya di sini terutama pakan, faktor utama. Karena di sini masih alami. Itu berarti kayak kalau di Cilacap itu masih cukup susah ya mas kalau buat nyari. Susah. Kemarin habis kemarau panjang itu justru malah susah banget. Oh gitu. Itu biasanya nyarinya di mana sih mas kalau buat apa pakannya gitu, kalau yang dari alam gitu? Kalau kutu air sendiri itu kebanyakan di genangan-genangan air yang apa namanya kehijau-hijauan lah airnya. Kan ada tuh yang ada genangan air yang butek kayak gitu kan. Kalau yang butek biasanya itu jentik. Kalau yang kehijau-hijauan biasanya itu kutu air. Oh gitu. Itu kayak di selokan atau gimana gitu? Ada selokan, ada di kubangan juga. Oh gitu. Yang penting dia ada airnya. Kalau air hijau biasanya itu kutu air. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan ikan cupang yang berkualitas tinggi dengan yang biasa di pasaran itu apa mas? Kalau masalah kualitas itu semuanya sama sih sebenarnya sih, cuman kan dari segi warna itu kelihatan beda. Jadi kalau buat anak-anak SDN gitu itu cupangnya nggak berwarna kayak gini, cuman ya gimana lah, contohnya kayak gitulah, itu yang buat SDN. Oh dari harga pasti beda ya mas, yang kayak gini sama yang itu. Oh gitu.
Kalau untuk harga sekitar kisaran berapa mas? Kalau yang buat SDN kami jual 5.000, kalau yang buat menengah kita jual 10.000, kalau yang buat dewasaan kami jual 30. Tapi kalau untuk yang ikan yang lagi tren, ya biasanya kami jual 200 sampai 250 Itu per ekor mas? per ekor. Oh. Terus kalau strategi buat pemasaran ikan cupang gimana mas? Kalau pemasaran terus terang aja kita makanya di online. Kalau buat apa namanya strategi pemasaran, yang penting posting lah. Terus target pemasaran itu siapa aja atau semuanya di mana? Kita nggak lihat targetnya sih, yang penting kita usaha, kita posting ikannya. Kalau ada yang tertarik pasti dikontak lah. Gitu ya. Terus biasanya kalau apa saja sih kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pemula cupang? Pembudidaya cupang gitu, kesalahannya biasanya. Kalau kesalahannya pribadi itu air sih sebenarnya sih. Emang komposisi air yang benar tuh gimana ya mas? Kalau zaman dulu itu gampangannya, kalau air bening dari sumbernya dikasih teh itu berwarna kemerahan atau kekuningan. Kalau kekuningan itu bagus. Kalau untuk yang sekarang itu kan udah ada latte masing-masing semua, tinggal kita cek aja. Terus tips khusus buat pemula buat budidaya ikan cupang gimana ya? Tips dalam arti merawat atau Dua-duanya. budidaya? Kalau merawat sebisa mungkin kurasnya 2 hari sekali lah. Kalau budidaya apa namanya, yang penting ikan sehat. Kalau bisa sih masukinnya melnya dulu baru fimelnya. Tadi kan katanya komposisi air dikasih teh ya kalau nggak salah. Itu harus Iya. teh, harus teh atau boleh yang lain? Kalau aku kan di sini pakainya alat, Ya. kita cek langsung. Kalau yang pakai teh zaman dulu itu buat ngecek kualitas air bagus enggaknya, itu zaman dulu. Sekarang udah nggak pakai sih, tinggal bis kecil tuh segitiga, itu telur Oh, tuh, kelihatan tuh Berarti ini udah siap netes ya mas? Apa? bertelur dia. Hmm, Biasanya kalau jantannya udah berbuih kayak gini, terus ada betinanya dirangkul, terus kalau udah itu pasti di sini ada putih-putih ya. Kalau udah bertelur, betinanya diangkat. itu betinanya ngangkatnya setelah sehari 2 hari atau setelah pokoknya udah ada kayak telurnya gitu langsung diangkat? Kalau aku sendiri sih nunggu betinanya itu misah loh. Apa namanya nggak ngedekatin terus ya? iya ada terus lah. Jadi nggak tentu sehari atau 2 hari baru dipisah, enggak. Yang penting dia misah lah. Jadi ini dipantengin terus gitu ya? Ya enggak juga sih, palingnya sehari lah.